Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman mahasiswa mata kuliah Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. Pada siang hari ini kita akan memulai perkuliahan dengan perkenalan dan penjelasan rencana pembelajaran semester atau RPS. Baik, kita langsung saja mulai. Mata kuliah kita adalah mata kuliah Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. Maaf, saya ulangi. Manajemen Organisasi Pengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, atau yang biasa disingkat dengan ZISWAF. Ini masih ada kaitannya dengan mata kuliah yang satunya, yaitu Manajemen Pelayanan dan Pendayagunaan ZISWAF. Bahkan sebenarnya dua mata kuliah ini bisa saja dibuat satu, yaitu Manajemen Pengelolaan ZISWAF, gitu aja ya. Kalau harus dibuat dua, menurut saya ya wakaf yang harus disendirikan. Manajemen Pengelolaan ZIS dan Manajemen Pengelolaan Wakaf. Tapi tidak masalah, karena itu mata kuliah dari jurusan, nah kita tinggal melaksanakannya saja. Oke, langsung saja. Bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Manajemen Pelayanan dan Pendayagunaan ZISWAF, mungkin sudah tahu kurikulum vitae saya, sudah perkenalan di pertemuan kemarin. Hanya saja kita kemarin menggunakan Zoom, tapi sekarang saya mencoba menggunakan media pembelajaran atau media presentasi, video presentasi. Kita trial dan error mana yang lebih nyaman untuk mahasiswa, untuk dosen, dan untuk kita semua ya. Kira-kira teman-teman lebih nyaman pakai mana, nanti kita pilih sebagai media pembelajaran selama satu semester ke depan. Tapi bagi yang tidak mengikuti mata kuliah Manajemen Pelayanan dan Pendayagunaan ZISWAF, baiklah, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Saya nama Irfandi SHI MH. Kalau di Sikadu ditulis MHI, sebenarnya itu keliru ya. Yang benar Irfandi MH. Kalau S2-nya saja MH, S1-nya SHI. Tempat tanggal lahir Batang 20 November 1985. Kemudian alamat saya Dukuh Plenden, RT 3 RW 1 Desa Pretek, Kecamatan Pecalungan. Mungkin bagi sebagian teman-teman agak asing, tapi bagi Pekalongan, anak-anak Pekalongan yang sering ke Pagilaran biasanya ya, atau ke Wonobodro, pasti tahu Bandar lah. Bandar itu arah Limpung, lampu merah Bandar, belok ke kiri 5 km dari Bandar itu kampung saya. Kampung yang cukup pelosok, kampung pelosok ya. Jadi saya itu berasal dari desa yang pelosok. Kemudian riwayat pendidikan saya menyelesaikan sekolah dasar di MI Islamiyah Pretek tahun 97. Kemudian MTS NO Asy'ariyah Plumbon Limpung Batang di pondok ya. Kok 99, harusnya 2000, ini ada salah tulis ya. Kemudian melanjutkan mondok di Pondok Pesantren TPI Al Hidayah Plumbon Limpung Batang, masih di lembaga yang sama dengan MTS-nya. Lalu melanjutkan di Setain Pekalongan tahun 2007, masuk 2007 ya. 2009. Masuk 2009. Saya lulus aliyah di pesantren tahun 2003. Tapi baru masuk kuliah tahun 2009. Jadi telat atau mundur 6 tahun ya.
tidak langsung melanjutkan kuliah, tapi mundurnya 6 tahun tidak tanggung-tanggung. Selama 6 tahun itu ya kalau di pondok masih ngajar, kemudian ketika sudah pulang kerja, dagang, tidak sukses, bosan, akhirnya kuliah gitu ya. Jadi teman-teman yang masih muda, yang lulusan aliyah, SMA, SMK, masuk kuliah itu yang semangat. Saya aja udah telat 6 tahun masih semangat kuliah gitu ya. Lalu sesudah lulus S1, karena dulu mendapatkan predikat wisudawan terbaik, saya mendapatkan beasiswa masuk S2 di kampus kita tercinta, STAIN Pekalongan. Masuknya saja yang beasiswa, SPP-nya yang bayar ya. Pendaftarannya itu yang gratis. S3-nya masih UTW. Kemudian riwayat organisasi, saya dulu aktif di IPNU Pecalungan, di PMII Pekalongan dari tingkat rayon sampai tingkat cabang. Kemudian saya juga pernah menjadi Wakil Presiden BEM STAIN Pekalongan tahun 2012. Kalau sekarang namanya DEMA, kalau dulu namanya BEM. Dan namanya presiden, bukan wakil, bukan ketua, tapi presiden BEM, bukan ketua BEM. Jadi sangar ya, meskipun mahasiswa gelarnya presiden gitu. Ya presiden-presidenan lah. Kemudian di PC Matan atau mahasiswa ahli Thariqah Nahdliyah. Kemudian di rumah atau di kampung saya aktif sebagai sekretaris Lazisnu Pecalungan sejak 2018 sampai 2023, berarti sekarang masih. Selain itu saya juga menjadi pengurus Lakpesdam PCNU Batang, pernah juga menjadi sekretaris KNPI Pecalungan, dan organisasi terakhir yang saya ikuti yang sampai hari ini, ya yang lain juga masih, tapi yang sampai hari ini masih, yang terbaru ya, itu saya menjadi pengurus MUI Pecalungan sebagai wakil sekretaris ya. Kemudian riwayat mengajar saya mengajar sejak 2015, mengajar tahsin Al-Quran atau PTQ, ini waktu saya masih kuliah S2 ya. Kemudian mengajar studi teks kitab kuning di syariah, mengajar usul fikih di Usuluddin dan Tarbiyah, mengajar fikih ibadah di Tarbiyah dan syariah ya. Mengajar masalah fikih di Tarbiyah FTIK, dan terakhir mata kuliah terakhir yang saya ampu adalah fikih mawaris dan munakahat di PAI Tarbiyah juga. Baru semester ini saya mendapatkan mata kuliah tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf di Usuluddin, karena saya diterima sebagai CPNS di Usuluddin, maka mulai semester ini saya ngajar di Usuluddin di manajemen dakwah. Oke, langsung saja kita pengenalan apa sih mata kuliah manajemen organisasi pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf itu mempelajari apa saja, kira-kira seperti itu ya. Untuk rencana pembelajaran atau capaian pembelajaran prodi, saya kira tidak perlu saya bacakan satu-satu, jenengan nanti bisa dibaca. File ini saya upload ya di grup, file PPT ini ya, nanti bisa dibaca sesuai dengan standar KKNI, kualifikasi nasional Indonesia ya, kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Diharapkan lulusan manajemen dakwah memiliki kompetensi-kompetensi yang diantaranya kompetensi tersebut diharapkan dicapai melalui perkuliahan di mata kuliah kita ini. Di antaranya ada 4 bidang, ada capaian pembelajaran bidang sikap dan tata nilai, capaian pembelajaran bidang pengetahuan, capaian pembelajaran bidang keterampilan umum,
dan capaian pembelajaran bidang keterampilan khusus. Nanti silahkan dibaca sendiri ya. Kemudian untuk pembelajaran capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan sesudah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami metode dan strategi pengelolaan organisasi ZISWAF. Secara kognitif, targetnya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini mampu memahami metode dan strategi dalam pengelolaan organisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, baik di segala tingkatan, baik BAS maupun LAS. Nanti akan kita pelajari apa bedanya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Kemudian ada BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ada juga PPAIW, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Nanti akan kita pelajari bersama-sama di semester ini. Kemudian secara efektif, mahasiswa diharapkan memiliki kepekaan, tanggung jawab sosial, serta jiwa filantropis dalam melihat persoalan di masyarakat yang berbasis pemahamannya tentang manajemen ZISWAF. Kepekaan, tanggung jawab sosial, jiwa filantropi, jiwa kedermawanan, jiwa kesukarelaan, jiwa pengabdian, berbasis pemahamannya tentang manajemen ZISWAF, selain berbasis pemahaman fikih misalnya. Dan secara psikomotorik diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan di masyarakat dengan strategi pengelolaan ZISWAF. Deskripsi mata kuliah atau mata kuliah ini apa saja isinya? Mata kuliah manajemen organisasi pengelola ZISWAF merupakan mata kuliah pilihan. Kalau saya tidak salah pilihan ya, apa wajib? Saya kurang paham, nanti bisa dikoreksi ya. Mata kuliah wajib apa pilihan, saya kurang tahu malah ya. Mata kuliah ini mengkaji seputar persoalan manajemen organisasi. Apa saja isinya manajemen organisasi itu? Pertama, manajemen organisasi pengelola ZISWAF. Manajemen organisasinya ya, yang berfokus pada tata kerja organisasi. Tata kerja organisasi, misalnya kalau di tingkat nasional namanya apa, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, sampai tingkat desa, itu ada ya, itu namanya tata kerja organisasi. Kalau tata kerja organisasi pemerintahan kan kita tahu ada presiden, ada gubernur, ada bupati atau kabupaten, di bawahnya ada kecamatan, ada desa atau pemdes. Kemudian aspek regulasi dan legalitas organisasi. Menjadi pengelola ZISWAF itu tidak bisa secara sakar PDW. Orang mengangkat diri menjadi amil itu tidak bisa. Secara fikih, amil itu bekerja berdasarkan penunjukan imam, nasbul imam ya. Bukan mengangkat diri, mengambilkan diri. Ini loh saya amil, ayo bayar zakat di saya. Tidak bisa kayak gitu ya. Kemudian penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan organisasi. Kalau pengelolaan zakat tradisional kadang masih seperti itu ya, sudah amilnya mengamilkan diri tanpa apa-apa ya. Kalau sekedar panitia tidak masalah ya, karena zakat itu pada prinsipnya dibayarkan langsung dari muzaki ke mustahik, langsung saja bisa. Tapi kalau mau menjadi pengelola, maka ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi amil. Kalau sekedar panitia sih monggo saja ya. Good governance berkaitan dengan akuntabilitas pelaporan, bagaimana agar yang membayar zakat tahu kemana pendaya gunaan zakat ini. Zakat yang saya bayarkan ini duitnya kemana? Jangan-jangan ke pribadi misalnya. Itu pertama ya. Yang kedua, manajemen organisasi SDM yang berfokus pada kompetensi amil dan nazir
dan penerapan Total Quality Management atau TQM. Nanti ada buku yang khusus membahas TQM. Kompetensinya amil itu syaratnya apa saja, nazir itu syaratnya apa, secara fikih maupun secara undang-undang. Secara fikih lebih sederhana karena perorangan bisa, tapi secara undang-undang di Indonesia ini amil itu kelembagaan, lembaga. Ada regulasinya, ada tata kelolanya, ada legalitasnya, tidak sembarangan. Kemudian yang ketiga, manajemen risiko yang berfokus pada pengurangan risiko dalam pengelolaan ZISWAF. Ini tulisannya ketutup gambar saya, tapi tidak masalah. Saya bacakan kan. Biar jenengan kenal saya, makanya saya buat video kayak gini. Biar kalau ketemu di jalan, oh Pak, saya mahasiswa jenengan gitu. Jangan sampai kita kuliah temu di jalan seolah-olah tidak kenal, serempetan Pak Gelut, wah jebul dosen sama mahasiswa nih lah, itu kan tidak bagus kayak gitu ya. Ya semoga enggak ya, tapi ya, harapannya kita saling mengenal meskipun online, saling mengenal ya. Nitani wajahnya, lihat saya yang tidak nitani jenengan, jenengan nitani saya ya, diharui lah ya, diharui. Saya orangnya cukup ramah kok ya. Ya maksudnya enggak, ya kalau diharui pasti melayani orang apa sok yes kemudian melipir, tidak. Yang keempat, manajemen konflik yang berfokus pada strategi dan langkah-langkah penyelesaian sengketa aset wakaf. Sengketa aset wakaf. Dan yang kelima, studi kasus pengelolaan ZISWAF di lembaga pengelola ZISWAF. Biar materi yang kita pelajari tidak hanya teoritis belaka, maka perlu kiranya nanti kita akan studi kasus di lembaga langsung ya. Nanti mahasiswa tahu langsung dengan lembaga ZISWAF ya. Tidak hanya teoritis tapi mendengar langsung prakteknya di lapangan seperti apa. Nah, deskripsi tujuan perkuliahan itu akan kita rinci, kita bagi selama 16 pertemuan. Pertemuan pertama ini dosen, artinya dari saya, berisi kontrak perkuliahan dan pengenalan RPS ini seperti ini ya. Pertemuan kedua saya yang isi masih ya, agar ada waktu teman-teman untuk menyiapkan presentasi ya. Tinjauan umum ZISWAF di Indonesia. Pertemuan ketiga nanti mahasiswa tinjauan umum manajemen organisasi. Apa saja sih manajemen organisasi itu isinya gitu kan. Pertemuan keempat saya lagi ZISWAF dalam tata kelola perundang-undangan di Indonesia. Pada pertemuan kelima nanti mahasiswa yang presentasi tata kerja organisasi pengelola ZISWAF. Pertemuan keenam tentang manajemen pengelola manajemen SDM atau sumber daya manusia pengelola zakat. Pertemuan ketujuh manajemen SDM pengelola wakaf. Pertemuan ke-8 UTS. Meskipun di sini ZISWAF, zakat, infak, sedekah dan wakaf, tapi nanti kita akan bicara lebih banyak tentang Z dan wafnya saja, yaitu zakat dan wakaf. Isnya infak dan sedekah itu sudah masuk pada zakat, enggak masuk pada wakaf ya. Masuk pada pengelola zakat ya. Makanya kita kenal ada lazisnu, lazismu, basnas, bazis, lazis. Kalau wakaf itu organisasinya sendiri, lembaganya sendiri, undang-undangnya sendiri, aturannya sendiri, regulasinya sendiri, beda ya. Kemudian pada setengah semester sesudah UTS, pertemuan ke-8 lagi Pak. Tadi pertemuan ke-8 ini mestinya 9 ya. Ini keliru ya, nanti saya betulkan sebelum saya share ke teman-teman ya. Pertemuan ke-9 total quality management dalam pengelolaan ZISWAF.
pertemuan ke-10 prinsip good governance dalam pengelolaan Ziswaf. Aduh, ini keliru-keliru ini ya. Nanti saya koreksi. Pertemuan ke-11 manajemen risiko dalam pengelolaan zakat. Ke-12 manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf. Ke-13 manajemen konflik atau penanganan sengketa tanah wakaf. Ini bisa masuk jadi satu ya dengan manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf. Kemudian pertemuan ke-14 studi kasus manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Pertemuan ke-15 studi kasus manajemen pengelolaan wakaf tunai. Dan pertemuan ke-15 harusnya, ke-14 ini harusnya, ke-16 Ziswaf kontemporer. Nanti yang ke-11 ke-12 bisa jadi satu. Ini saya salah, berarti ini ada salah membuat urutan. Tadi ke-8 sudah, ini ke-8 diisi lagi. Dan terakhir UAS. UASnya berupa studi lapangan, penugasan studi di lembaga. Nanti ngapain saja Pak nanti di lembaga zakat atau lembaga wakaf? Nanti yang tugas silahkan menemui saya, atau paling tidak ya bisa komunikasi via WA atau video. Saya jelaskan apa saja data yang harus jenengan cari, wawancara yang tanyakan di lembaga Ziswaf tersebut, agar tentu saja yang relevan dengan materi perkuliahan kita, agar tidak hanya mengerti secara teoritis tapi memahami realisasinya dan implementasinya di lapangan itu seperti apa. Ben ora ngawang-ngawang bahasa Jawane. Kemudian sistematika dan media pembelajaran. Sistemnya pembelajaran dilakukan secara daring. Kemudian media pembelajarannya ada WhatsApp atau WA group. Ini untuk diskusi dan sharing informasi, untuk tanya jawab juga ya nanti di grup WA. Untuk presensi dan administrasi kita menggunakan e-learning dan Sikadu. Saya belum tertarik menggunakan e-learning secara total karena agak sulitan ya. Lebih mudah menggunakan media pembelajaran seperti ini. Kemudian menggunakan media interaktif, bisa Zoom atau Google Meet atau video presentasi. Nanti manalah yang terbaik? Teman-teman bebas memilih. Pak, saya presentasi mau menggunakan Zoom, monggo. Oke. Pak, saya mau menggunakan Google Meet, boleh. Pak, saya mau pakai video saja kayak yang jenengan buat ini, video presentasi. Berarti PowerPoint dengan presentasi dengan screen recorder. Kalau saya menggunakan Bandicam, ada juga yang pakai Camtasia dan banyak sekali. Silahkan nanti bagaimana strateginya teman-teman. Tentu untuk urusan seperti itu, IT seperti itu, jenengan generasi milenial lebih paham dari saya yang generasi Majapahit ya. Kemudian bahan perkuliahannya ada buku, kitab, jurnal, e-book, e-kitab, dan e-jurnal secara website. Ada website Basnas, website BWI, website Lazisnu, Lazismuh, dan lain-lain. Nanti saya sedang mengumpulkan referensi digital yang kaitannya, yang isinya buku, kitab, jurnal yang berkaitan dengan perkuliahan kita. Nanti kalau sudah saya pilah untuk dua mata kuliah ini saya pilah mana yang relevan dengan mata kuliah yang ini, mana yang relevan dengan yang satunya. Kemudian nanti saya share ya untuk teman-teman biar bisa dijadikan referensi. Kalau mau yang offline ya silahkan pinjam buku di perpus juga bisa. Untuk penilaian presensi 20%, tugas presentasi berarti ini ya, tugas itu presentasi 20%, UTS-nya 25% dan UAS-nya 25% juga. Saya buat merata seperti ini biar apa? Kalau lemah di salah satu bisa ketolong di komponen lain. Sehingga diharapkan tidak ada yang dapat nilai C.
lain-lain 10%. Nah, tagihan tugasnya apa, Pak? Tagihan tugas berupa PowerPoint sesuai tema dan materi kelompok. Tidak perlu membuat makalah, yang penting dijelaskan seperti ini, lebih memahamkan. Dijelaskan jenengan buat PowerPoint yang isinya bla 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 bla, kemudian dipresentasikan. Tugas UTS-nya tertulis, tapi tugas US-nya berupa studi kasus di lembaga siswa. Hasil studi kasusnya bisa digabung dengan presentasi. Misalkan, Pak, saya presentasinya minggu besok, saya mau sekalian mempresentasikan hasil studi kasus saya. Berarti jenengan presentasi itu nilai tugas plus kewajiban atau tugas UAS-nya gugur kalau sekalian ya. Deadline maksimal 3 hari sebelum hari kuliah. Artinya jenengan mengirimkan 3 hari sebelum perkuliahan, mengirimkan PPT atau hasil studi kasus jenengan, dikirimkan ke dosen untuk dicek kesesuaiannya. Kurangnya apa? Kalau ada lebih ini tidak usah, misalnya nanti silahkan bisa dikonsultasikan ke saya. Bisa via online, atau kalau mau ketemu saya lebih baik di ruangan Ma'had Al-Jami'ah perkuliahan, gedung perkuliahan terpadu di kampus Kajen ya. Lebih enak bertatap muka sebenarnya. Kemudian untuk presentasi bisa menggunakan media Zoom, Google Meet, YouTube atau Telegram. Kemudian ketentuan presentasi dilihat pada slide di bawah ini, silahkan bisa dibaca sendiri. Presentator menjadi host kalau Google Meet atau Zoom ya, dan membagikan link Zoom ke grup WA 30 menit sebelum kuliah dimulai. Durasi presentasi di Zoom meeting selama maksimal 40 menit. Sesudah presentasi dilanjutkan diskusi dan tanya jawab di grup WA. Penanya bertanya menggunakan pesan teks, presentator menjawab menggunakan audio atau voice note. Kalau mau tulisan ya tidak apa-apa, hanya saja kalau voice note itu lebih mudah menjawabnya, membahasakannya lebih fleksibel ya. Kemudian dosen memberikan keterangan tambahan jika diperlukan ya, baik dengan voice note atau video kalau dirasa perlu ada yang ditambahkan. Kalau menggunakan YouTube atau Telegram, tim presentator mempresentasikan PowerPoint secara offline dan merekamnya dengan aplikasi screen recorder. Silahkan nanti cari sendiri screen recorder terbaik apa. Kalau saya pakainya Bandicam. Kemudian video hasil rekaman presentasi diunggah ke YouTube atau Telegram atau ke Google Drive yang nanti link video dibagikan sesudah pembukaan presentasi di WA Group. Assalamualaikum dan sebagainya di WA Group. Kemudian teman-teman untuk absen atau presensi, sesudah itu baru presentator membagikan link presentasinya ke WA Group. Sesudah mahasiswa presentasi di video, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab di WA Group ya. Kemudian saya pesan untuk WA Group selama perkuliahan, maka teman-teman harus menggunakan foto profil asli. Jangan pakai anime, jangan pakai fotonya aktris Korea misalnya, atau pakai logo band atau pakai logo sepak bola. Di luar perkuliahan bebas, jenengan mau pakai profilnya pakai gambar Lee Min Ho monggo ya, tapi selama perkuliahan tolong tampilkan foto profil asli dan jangan disembunyikan, biar yang lain, biar dosen juga bisa melihat. Tujuannya apa? Biar kita saling mengenal. Masa dosen mahasiswa tidak saling mengenal, itu kan tidak baik ya. Namanya pakai nama asli plus NIM, jangan pakai nama anime atau nama apa ya. Kalau saya sendiri, saya pakai nama ada nama saya ya, Rama Rafsanjani dalam kurung Irfandi. Saya kira itu teman-teman penjelasan perkuliahan kita pada
pagi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjut di grup WA. Kemudian mengenai RPS insya Allah minggu depan saya share, karena Jumat besok akan saya konsultasikan ke jurusan ya. Konsultasikan ke jurusan, meminta tanda tangan, minta pengesahan dari jurusan, karena pada dasarnya dosen mengajar itu kan melaksanakan apa yang menjadi visi misi jurusan, maka harus sinkron, harus sejalan dengan jurusan. Termasuk dalam rencana pembelajaran juga harus dikonsultasikan dengan jurusan, sesuai apa ndak. Karpe jurusan kon ngene, dosen mulang kok beda, materi ini beda, itu kan ndak pas. Maka saya konsultasikan, kalau sudah oke, saya share ke teman-teman untuk acuan membuat tugas. Saya kira itu teman-teman. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa pada Allah agar pandemi ini segera berakhir, sehingga kita lebih optimal dalam melakukan pembelajaran. Karena secanggih apapun teknologi informasi yang dapat kita gunakan untuk perkuliahan online, tetap lebih optimal perkuliahan tatap muka atau offline ya. Oke, saya kira saya cukupkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.